Siap ya? Belum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat-nikmat yang telah berlalu maupun nikmat-nikmat yang sekarang masih ada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita keimanan, yang mana dengan keimanan tersebut kita tidak hanya akan memperoleh kebaikan-kebaikan dunia dan juga apa yang disegerakannya, akan tetapi kita juga dengannya bisa memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita meninggal dunia. Kaum muslimin yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang Allah inginkan dari kita. Allah tidak hendak kita hanya memperoleh kebaikan dunia saja sebagaimana orang-orang yang ingkar kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menganugerahkan kepada kaum muslimin setelah kenikmatan dunia, kenikmatan yang dijanjikan pula olehnya baik di alam kuburnya nanti maupun di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Dan di antara manusia ada yang berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kepada kami kebaikan dunia. Dia hanya meminta dunia. Karena nikmat ini setelah Allah berikan kepada kita, berbeda orang-orang dalam menyikapinya. Ada yang dengan kenikmatan tersebut dia semakin dekat dengan Allah, dia mensyukurinya. Ada yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut justru terlalaikan dengannya, tersibukkan dengannya, dan lupa untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan tersebut padanya. Padahal kita tahu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Dan carilah dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu itu ad-dar al-akhirah, rumah yang sejati, tempat tinggal yang hakiki di surga nanti, di akhirat. Dan Allah hanya katakan وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Demikian ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi pada hakikatnya kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia ini punya hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah apa? Harus kita syukuri, kita manfaatkan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai melalaikan kita dari pemberinya. Ya, makanya Allah tidak ingin ya kita seperti orang-orang tadi. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma minta kesenangan dunia saja, yang disegerakan saja.
tapi di akhirat tidak mendapatkan jatah sama sekali. Tapi yang Allah inginkan dari kita, ya, sesuai dengan amal dan usaha kita selama di dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, minta kepada Allah, ya Allah tolong berikan kepada kami kebaikan di dunia. Bukan itu saja, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga minta kebaikan pula. Naam. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Itulah kita. Itulah makhluk Allah yang Allah karuniai setelah kenikmatan-kenikmatan secara umum. Allah berikan padanya kenikmatan keimanan, yang mana dengan iman tersebut dan juga ilmu, tentunya setelah keimanan tersebut, hamba-hamba tersebut, makhluk-makhluk tersebut bisa mengarahkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan di jalannya, sehingga kenikmatan yang disegerakan pun akan bersusul dengan kenikmatan yang Allah janjikan setelah kematian. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang telah mengajarkan kepada kita apa yang Allah inginkan dari kita. Karena kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita masih ingat ya, harus mengadakan dua unsur. Ada penghambaan diri dan juga beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan Nabi SAW telah mencontohkannya. Dalam praktiknya setelah beliau diutus menjadi Rasul, beliau bukan hanya seorang Rasul saja, bahkan menjadi ikrar kita dalam syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah ingin agar kita tahu bahwasanya beliau adalah abduh, adalah benar-benar hamba Allah selain Rasulnya. Maka apa ya ikhwah, pasti dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada penghambaan yang hakiki yang harus kita contoh darinya. Bagaimana hati beliau merasa tunduk kepada Allah, bagaimana merasa takut kepada Allah, bagaimana merasa kerdil di hadapan Allah, bagaimana merasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa? Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kecuali apa yang Allah inginkan dari kita. Tidak ada satupun hamba di dunia ini yang tahu bagaimana Allah ingin disembah. Akan tetapi Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, sehingga kita mengetahui bagaimana Allah ingin disembah dengan penyembahan atau peribadatan yang benar. Setelah perjuangan yang berat dari Rasulullah SAW kepada kita atau untuk kebaikan kita, maka ikhwah sekalian, sudah sepatutnya kita pun bersemangat untuk menghidupkan hasil perjuangan beliau, tuntunan-tuntunan beliau, dan juga kita tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini akan berkaitan dengan salat. Salah satu rukun Islam, bahkan di antara yang paling pokok, menjadi pembeda, perjanjian pembeda antara seorang yang muslim dengan orang yang kafir. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salah. Kan demikian ya Pak ya. Perjanjian pembeda antara kita dengan kekufuran adalah dengan meninggalkan salat. Berarti ini perkara yang sangat penting.
Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini bukan membahas masalah fikih. Bukan membahas masalah fikih. Insyaallah Bapak Ibu sekalian sudah mengerti tentang fikih thaharah, fikih salat sebagaimana pian atau kita laksanakan sehari-hari. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang wajib kita ketahui. Jadi kalau misalkan yang harus kita ketahui itu belum kita ketahui, berarti kita harus belajar yang itu dahulu. Karena dalam menuntut ilmu pun harus ada prosesnya. Jadi kalau ada yang belum belajar apa itu rukun solat atau syarat solat, wajib solat, rukun solat, sunnah solat, ya mubtilatus solat kok belum tahu, ya belajar itu dulu. Ya, itu lebih utama. Tapi bukan berarti yang belum belajar itu nggak boleh ikut kajian. Ya, jamaah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan kita. Berkaitan siapa sih di antara orang-orang yang beruntung di antara kita? Siapa orang-orang yang sukses di antara kita? Tentu antum tahu salah satu jawabannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Di awal ayat Allah berfirman bagaimana Pak? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita keimanan. Akan tetapi sudahkah kita memiliki kriteria ini? Kriteria atau salah satu kriteria yang bisa antum baca di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun tentang mereka, tentang orang-orang yang sukses, tentang orang-orang yang bahagia, tentang orang-orang yang beruntung. Ya, ciri pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa Pak? Apa ayat yang kedua? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung? Ciri yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun adalah orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Yang mana apa tadi? Yang mana dalam salatnya mereka khusyuk. Nah, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah sebab-sebab kekhusyuan. Dan di antara sebab kekhusyuan itu adalah salah satunya nanti menjadi judul dari kajian kita. Ikhwah sekalian, kalau antum ditanya, misalkan, Mas, contoh khusyuknya seseorang di dalam sholat itu bagaimana? Antum, orang khusyuk dalam sholat itu kelihatannya seperti apa? Kalau bisik-bisik ada yang lain ada yang mau jawab? Mungkin pernah dengar bagaimana sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking khusyuknya beliau sampai apa? Kata para sahabat, terdengar dari dada beliau suara seperti ada air mendidih. Apa itu? Dengan mentadabburi bacaan yang beliau sebutkan di dalam salat, beliau menangis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang bisa kita lihat dari khusyuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya adalah sabda beliau sendiri, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sampai beliau mengatakan, menyampaikan kepada kita, Pak,
penyejuk pandangan hatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan di dalam salat. Jadi kira-kira kita sudah ada yang seperti itu. Setiap salatnya mentadabburi bacaannya. Mulai dari salatnya Allahu Akbar, benar-benar sudah merenungi apa yang dia sebutkan. Atau jangan-jangan Allahu Akbar aja nggak tahu artinya. Na'udzubillah. Ya. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Tatkala ditanya, bukankah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa engkau yang telah berlalu maupun yang akan datang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku hendak menjadi seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah? Jadi ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, di antara hak dari kenikmatan yang sudah Allah berikan adalah membuat kita semakin khusyuk di dalam salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kaki yang dengannya kita bisa tegak berdiri untuk salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengingat hal itu. Sehingga Masya Allah, ya, beliau menjadi orang yang paling khusyuk dalam salatnya, sampai pecah-pecah kakinya, sampai bengkak. Sampai beliau bisa menjadi orang yang merasa ketentraman batinnya ada di dalam salat, sampai beliau bisa menangis dalam salatnya karena nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, bukan berarti yang menyampaikan ini orangnya sudah benar-benar khusyuk, itu bukan. Tapi apa? Sekali lagi kita hendak belajar. Kita ini mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ditanya, siapa di antara kita yang tidak hendak menjadi orang yang kata Allah beruntung, orang yang sukses, pasti nggak ada yang bilang nggak mau. Pasti semuanya ingin. Ternyata ciri pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun adalah kalau sholatnya khusyuk. Pertanyaannya, apa sebab-sebab yang bisa membuat kita jadi tentram, khusyuk di dalam sholat? Maka ini sudah disinggung oleh banyak ulama. Di antaranya ahli ilmu menyebutkan secara ringkas, di antara sebab agar kita bisa memperoleh kekhusyuan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, serius untuk menjalankan hal-hal yang mana menjadi wasilah dari kekhusyuan. Dan yang kedua, ini ringkasnya ya Pak ya. Dan yang kedua adalah menghindari, menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi kekhusyuan atau menghilangkannya. Itu singkatnya. Tapi rinciannya banyak. Ya. Jadi apa? Secara umum ada dua hal sebab dari kita bisa memperoleh kekhusyuan tadi apa? Yang pertama, semangat, sungguh-sungguh untuk menjalankan, mengusahakan apa saja yang menjadi wasilah kekhusyuan. Nanti insya Allah kita sebutkan satu-satu, meskipun enggak semua. Dan yang kedua apa tadi? Menghindari, menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi kita dari kekhusyuan atau menghilangkan kekhusyuan tersebut. Naam. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nukilkan dan insya Allah antum sudah tahu ya. Insya Allah antum sudah tahu, jadi kita sebutkan secara singkat saja. Yang pertama di antara poin yang A tadi.
Kita tadi sebab pertama tadi Bapak, bersungguh-sungguh melaksanakan atau mengusahakan hal-hal yang menjadi wasilah kekhusyuan. Yang pertama adalah mempersiapkan diri lahir dan batin. Mempersiapkan diri lahir dan batin. Insya Allah tanpa dijelaskan pun sudah paham. Misalkan kita hendak berangkat sholat, kita dalam lahir kita bersuci, berwudu, kalau berhadas besar mensucikan diri dengan mandi junub, kan gitu. Di dalam wudu kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengajarkan kepada kita untuk berharap kepada Allah agar wudu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau dari wudunya saja, zahirnya membersihkan diri, batinnya hendak mensucikan diri dari dosa, niscaya jalan ke masjidnya pun menjadi pensuci dari dosa. Terus siap, lahir batinnya ada sampai dia memasuki masjid, sampai dia bertakbir. Makanya tadi apa? Yang pertama di antara wasilah yang membuat kita bisa memperoleh kekhusyuan adalah mempersiapkan diri lahir dan batin. Tatkala seseorang misalkan dari rumahnya Pak hendak sholat, tapi sholatnya cuma sekedar udah adzan, tetangga sudah berangkat juga lah. Sekedar seperti itu, nanti mungkin sholatnya sama, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nilai sholatnya berbeda. Karena apa Pak? Niat yang berbeda. Karena apa Pak? Karena kesiapan batin yang berbeda antara orang-orang yang benar-benar datang karena Allah dan orang-orang yang datangnya karena tetangga. Nah, yang kedua, di antara yang bisa menjadi wasilah agar kita memperoleh kekhusyuan adalah tumakninah. Tumakninah, ya, ini pun sudah kita ketahui. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah apa? Apabila kita berada di posisi sempurna di setiap gerakannya. Berada di posisi sempurna di setiap gerakannya. Jadi nggak ada yang kecolongan. Ya, rukuknya misalkan belum sempurna langsung ya, macam ada pernya. Mantul gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi apa? Bahkan kalau kita murojaah masalah fikih, tumakninah ini menjadi bagian dari apa? Rukun sholat, wajib sholat, syarat sholat, apa sunnahnya sholat? Tumakninah Pak? Rukun berarti mau nggak mau harus selalu kita lakukan. Nggak sah sholat kita kalau nggak tumakninah. Ya, dan kalau nggak tumakninah otomatis kita nggak bisa benar-benar merenungkan apa yang kita baca. Nggak mungkin kita bisa benar-benar mencermati gerakan yang sedang kita lakukan. Contoh sederhana, kata Nabi SAW, ya, posisi terdekat seorang hamba kepada Rabbnya yang paling dicintai oleh Allah adalah tatkala apa? Dia sujud, kan gitu Pak. Ya, tatkala dia sujud. Kalau dia tidak merenungi sedang apa dia tidak mengetahui bahwasanya dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya sebagai wujud penghambaan yang sempurna, dia nggak bakal bisa merasakan nikmatnya sujud, nggak bakal bisa khusyuk kalau misalkan apa? Dia nggak tumakninah. Ya. Nah, Nabi SAW, ya, dahulu kalau tumakninah itu seakan-akan sampai semua persendian tulang beliau berada di posisi yang sempurna. Ya, masih bengkok, masih belum benar-benar di tempatnya, kemudian sudah memasuki gerakan berikutnya. Itu Nabi SAW dalam tumakninahnya. Yang ketiga,
Di antara wasilah yang bisa membantu kita untuk khusyuk dalam sholat adalah mengingat kematian. Mengingat kematian, Pak. Yang muda, yang sudah tua, semuanya nggak tahu kapan ajalnya tiba. Ya. Sampai-sampai kenapa? Ada ungkapan, kalau kita sholat, hendaklah kita sholat itu seakan-akan ini sebagai sholat yang terakhir. Demikian ya ikhwah. Seakan-akan gak ada kesempatan sholat lagi setelah sholat yang kita lakukan ini. Kalau kita bisa menghadirkan hati demikian, niscaya apa? Niscaya kita pasti betah berlama-lama untuk sholat. Niscaya munajat kita, merenungkan bacaan kita tatkala kita menyampaikannya kepada Allah dalam sholat kita, akan benar-benar sungguh-sungguh dalam lubuk hati atau dari lubuk hati yang paling dalam. Beda kalau misalkan apa? Sholatnya ya kayak tadi, jadi rutinitas biasa, nggak ada perenungannya, nggak mengingatkan kepada kematian, atau sama sekali nggak mengingat kematian di dalam hari-harinya. Nah, ikhwas sekalian, a'azani wa azakumullah, ada sabda yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuril mauta fi salatik." Ingatlah kematian dalam salatmu. Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun ay yuhsina salatah. Karena sesungguhnya seorang laki-laki maupun perempuan ya, apabila dia mengingat kematian dalam salatnya, pastilah dia lebih mudah untuk memperbaiki salatnya. Ya, pasti dia akan lebih mudah untuk salat dengan baik. Naam. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairaha. Dan salatlah engkau sebagaimana salatnya seorang laki-laki yang tidak mengira memiliki kesempatan salat lagi selainnya. Nah, kemudian sekarang yang keberapa? Yang keempat. Di antara wasilah yang bisa membuat kita khusyuk di dalam salat, kata ahlul ilmi adalah apa? Mentadabburi dan merenungi bacaan-bacaan salat. Mentadabburi dan merenungi bacaan-bacaan salat. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sebenarnya gak mungkin kalau kita bisa selesai pembahasan ini dalam sekali pertemuan. Bacaan salat itu banyak, kan gitu ya Pak ya? Dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, sampai ada seorang ulama yang membuat kitab judulnya Fathul Alim. Fathul Alim ini fi syarhi ad'iyatis salati wa adhkariha minat takbiri ila taslim. Jadi di dalam kitab tersebut yang kurang lebih panjangnya atau halamannya 222 atau sekian, beliau mensyarah zikir-zikir atau doa-doa salat dari takbir sampai taslim, sampai salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajarinya. Jadi mungkin malam hari ini kita pelajari takbiratul ihram misalkan. Kemudian besok lagi doa istiftah. Doa istiftah itu pun banyak. Ya, doa istiftah itu pun banyak. Antum bacanya apa? Kalau doa istiftah antum? Allahu Akbar kabira. Antum? Sama. Antum? Sama. Sama. Ada yang beda. Ada yang wajah tu wajhiyah. Ini panjang ya, itu paling panjang ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ada? Ada. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuk, ada? Ada. Nggih. Jadi karena banyak, mungkin nanti kita ambil salah satunya saja.
Yang paling sahih diantaranya adalah yang kita juga baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya. Itu diantara riwayat yang paling kuat. Dan kata para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab menuturkan bahwasanya yang paling banyak disebutkan atau dibaca oleh para ulama adalah apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Naam. Itu diantara yang paling kuat. Bukan berarti yang lainnya enggak sahih. Ya. Yang lainnya juga sahih. Naam. Cuman kadang apa? Kadang contohnya misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu digabungkan dengan wajhatu. Padahal ini riwayatnya berbeda. Jadi pian kalau bacanya sampai bukratan wa asila sudah cukup. Ya. Kalau inni wajhatu atau wajhatu wajhiyah itu riwayatnya lain, panjang lagi, Pak. Panjang sekali. Ya. Ana aja ragu masih ingat apa enggak. Soalnya jarang dibaca yang itu. Nah, ini keteledoran kami ya. Padahal kalau misalkan kita hidupkan sunnah Nabi SAW itu apa? Kita dapat pahala lebih. Baik, ya tadi yang keempat apa? Di antara sebab kita atau wasilah untuk memperoleh apa? Kekhusyuan di dalam solat adalah mentadabburi dan merenungi bacaan-bacaan solat. Nah, inilah ciri orang-orang yang beriman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim. Orang-orang yang termasuk dari ibadur rahman yang Allah sebut sebagai hamba Allah yang hakiki. Adalah siapa cirinya di antaranya? Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim. Dan mereka orang-orang yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, diingatkan dengan misalkan dalam solat baca surat Al-Fatihah, dalam solat membaca bacaan surat yang sunnah, ya, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dia tidak bersikap layaknya orang yang tuli atau buta. Ya. Jadi enggak boleh, Pak. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah atau pengen jadi hamba Allah yang hakiki, sebagaimana Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan, ya. Maka apa? Di antara cirinya adalah kalau kita diingatkan, apalagi mengingatkan diri kita sendiri dengan baca Al-Qur'an di dalam salat kita, maka jangan sampai kita bersikap apa tadi? Lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Jangan bersikap layaknya orang-orang yang tuli yang enggak bisa dengar, Pak. Ya. Jangan seakan-akan apa? Tuli enggak dengar peringatan Allah dalam ayat-ayat tersebut. Apa yang Allah inginkan dari apa yang kita baca, jangan sampai demikian. Jangan juga seperti orang-orang yang buta. Ini lebih cenderung ke ayat-ayat yang bisa kita lihat. Naam. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan dulu wasilah-wasilah yang membuat kita bisa memperoleh kekhusyuan di dalam sholat. Nanti kalau misalkan waktunya habis, ya kesempatan berikutnya nggak jadi baca ini, ya. Jadi kita fokus ini dulu. Nggak masalah, ya, insya Allah ya. Insya Allah masih ada kesempatan selanjutnya. Nah, yang kelima, di antara wasilah cara kita untuk memperoleh kekhusyuan adalah apa? Dengan membaca Al-Quran secara tartil, ya, membaca Al-Quran dengan tartil dan suara yang indah. Nah, ini kalau misalkan pian jadi posisi atau posisinya jadi imam, ya, demikian. Makanya para ulama itu di antara mazhab fikihnya ada yang mengatakan bahwasanya makruh, di antaranya mazhab Hambali. Makruh hukumnya kalau misalkan kita sholat di belakang orang yang enggak kita suka, misalkan bacaannya berantakan, ya, misalkan Al-Fatihahnya belum benar, ya, otomatis kan kita enggak senang kan gitu, ya. Maka yang lebih utama apa? Lebih utama kita dahulukan orang yang, ya, imam rawatib antum misalkan, ya, sudah ada yang Masya Allah antum tunjuk sebagai imam, itu lebih berhak daripada yang baru datang, ya. Nah, baik ikhwas sekalian, ya. Jadi apa tadi yang kelima?
membaca Al-Quran dengan tartil. Namanya tartil itu Pak, benar-benar kita teliti makhrajnya, sifat-sifatnya, hukum-hukum tajwidnya. Kalau perlahan kita baca, otomatis kita merenungkannya pun lebih panjang. Ya kan demikian. Maka otomatis untuk memperoleh kekhusyuan pun lebih besar. Karena semakin lama kita merenungkan bacaan tersebut, ya, kita semakin punya kesempatan untuk memahaminya dengan makna-makna yang mungkin telah kita pelajari. Dan di antara yang diajarkan Nabi SAW sebagai wasilah untuk memperoleh kekhusyuan dalam masalah bacaan adalah membacanya dengan ayatan ayah, seayat demi seayat, seayat bacanya, tidak disambung. Ustaz, ulun nafasnya panjang Ustaz. Ya, bisa 2 surat ya sekali nafas. Maka ya, di dalam sholat yang lebih utama, sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau sholat memotong bacaannya ayatan ayah, ayat demi ayat. Ya, sekali lagi, pasti kalau kita baca seayat demi ayat, kita akan lebih fokus untuk merenunginya dengan perlahan. Niscaya kalau benar-benar sudah tahu maknanya, sudah merenunginya dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah khusyuk akan diperoleh. Dan otomatis kita pun kalau sudah khusyuk menjadi orang-orang yang tadi aflah, beruntung dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di antara wasilah kita untuk memperoleh kekhusyuan adalah kita sadar bahwasanya apa yang kita baca itu didengar dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi Pak? Kita sadar bahwasanya apa yang kita baca itu didengar dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengar, meskipun antum di belakang iman berbisik Allahu Akbar. Mungkin tetangga sebelah antum, yang di sebelah antum yang sholat gak dengar, ya, gak mendengarnya dengan jelas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun menyebutkan zatnya di atas arsy, Allah Sami', Allah maha mendengar. Allah qarib, gak ada yang jauh buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala antum berdoa kepada Allah, misalkan menggunakan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, misalkan, ya Allah, jauhkan aku dan dosaku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allah tahu antum berdoa itu. Allah maha menyimak doa antum. Dan Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman kepada kalian, kepada kita, ud'uni, serulah aku, berdoalah, mohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi untuk kalian. Terlebih lagi pembahasan dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada riwayat khususnya, ya. Tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah langsung mengijabahi, menjawab, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, dan seterusnya, ya ikhwan. Ya. Nah, insyaallah kita akan bahas itu kalau kita mempelajari, misalkan membahas masalah bacaan surat Al-Fatihah. Tapi kayaknya sudah pernah dikaji. Sudah belum? Tafsir surat Al-Fatihah misalkan. Belum. Ya udah, nanti sekalian. Insyaallah. Nah, atau perlu kita baca itu sebagai pengingat buat kita. Ya. Mau dibaca, Pak? Ya insyaallah sebagai bekal awal. Ya insyaallah nanti kita singgung lagi. Ya. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla membagi salat antara Allah dengan hambanya.
Allah bagi. Seakan-akan apa? Seorang hamba itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan apa, Allah mengatakan secara langsung kepadanya apa. Makanya Allah katakan Allah bagi. Nah, nisfain menjadi dua. Wali abdi ma sa'al. Dan kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadits qudsi, wali abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang ia minta. Jangan ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah tahu itu kurang baik atau ada yang ingin Allah berikan kepada kita yang lebih baik, maka apa? Itu pasti kebaikan yang benar-benar kita butuhkan dan kita inginkan. Misalkan dalam sujud kita minta apa? Minta Ferrari, gak Allah kasih di dunia. Ya, tenang ya ikhwah, Allah punya yang lebih cantik, lebih indah, lebih mempesona daripada Ferrari dunia. Ya, kalau antum ditawari pingin mana? Bidadari surga apa Ferrari di dunia? Dua-duanya aja. Ya, kan enak Pak, bisa minta sama Allah kan? Iya, minta sama Allah itu tinggal minta Pak. Dan Allah senang kalau Allah dimintai. Kurang apa gitu? Tinggal minta. Makanya sungguh aneh. Bahkan mungkin ini kita termasuk apa? Orang-orang yang bakhil kepada diri sendiri. Oh, minta tinggal minta. Sudah beneran adzan Pak? Isya sudah. Itu alarm salah? Belum ya? Allah Ustaz. Oke. Enggak terasa Pak ya. Ini baru muqaddimah gitu. Muqaddimah masih banyak lagi kan ya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Ya, semoga yang sedikit atau yang bisa kita bahas malam hari ini bermanfaat untuk kita. Ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita dari ilmu yang bermanfaat itu pasti baik untuk kita. Nah, ya kita bakhil. Bakhilnya bukan kepada orang lain lagi, Pak. Pada diri sendiri. Tinggal minta kepada Allah untuk diri kita. Mau minta bidadari silahkan. Mau minta Ferrari silahkan. Allah kasih. Kalau misalkan gak mungkin antum peroleh di dunia, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih indah di surga. Amin. Nah, ini gak ada yang berdoa. Nah, udah adzan kalau sudah ya gak apa-apa, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan nggih. Kita kembali ke hadis qudsi tadi. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi salat seorang hamba menjadi dua bagian. Ini terkhusus tatkala mereka membaca surat Al-Fatihah. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qala," maka apabila seorang hambaku mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin," segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya, Pak. Pian kalau dalam salat pian membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, jangan kira demikian saja kemudian selesai, tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dan Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya meskipun kita tidak mendengarnya. Apa yang Allah katakan? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qal, dan tatkala ia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah pun mengatakan Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Antum gimana Pak rasanya? Antum sampaikan itu kepada Allah. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkaulah Rabbul Alamin. Engkau yang menciptakanku. Engkau yang telah memberikan rizki untukku. Engkau yang mengatur kebaikan dalam hidupku. Engkau yang menguasaiku. Engkau yang menghidupkan dan mematikanku. Kemudian tatkala kita mengatakan demikian, Allah langsung menjawab, wahai hambaku, engkau telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hambaku, engkau telah menyanjungku. Kemudian wa idza qal, dan tatkala ia mengatakan maliki yaumiddin, penguasa, sang raja hari perhitungan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah,
Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang ia minta. Kemudian kita minta kepada Allah, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita membaca ini, Pak, hadza li abdi. Yang ini semuanya untuk hambaku. Ini semuanya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Masya Allah. Antum kalau misalkan jadi anak, punya orang tua, abah yang alhamdulillah berkecukupan misalkan. Kemudian antum minta kepada beliau, ya, mintanya tentunya hal-hal yang baik ya. Kemudian apa? Beliau senantiasa memberikan kepada antum. Kira-kira senang enggak? Senang, bahagia pasti. Tentunya apa? Kita lebih bahagia. Kita lebih cinta kepada Allah daripada orang tua kita. Karena Allah lah yang maha kuasa memberikan kita segalanya. Termasuk wasilah yang menjadi permohonan kita terwujud dengannya. Kalau kita ditanya siapa yang memberikan kita orang tua? Allah. Siapa yang memberikan kita ayah, memberikan kita ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwah, kita ingatkan sekali lagi, kalau kita mencela seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka yang lebih tercela adalah tatkala kita melihat seseorang durhaka kepada zat yang telah menganugerahkan orang tua kepadanya. Naam. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah. Lanjut. Tadi yang keberapa di antara wasilah kita memperoleh khusyuan? Yang ke-7 tadi ya? 6 apa 7? 6. Ya udah enggak apa-apa. Sekarang yang ke-7 berarti, ya. Di antara yang disebutkan oleh para ahli ilmu, dan ini mestinya disebutkan di awal juga ya, adalah membaca ta'awudz, isti'adzah. Ya, membaca isti'adzah atau ta'awudz sebelum membaca bacaan salat. Nah, ini insyaallah gampang ya. Praktiknya pun bisa atau selalu kita laksanakan. Nah, kemudian di antara wasilah yang bisa membuat kita memperoleh kekhusyuan dalam salat kita adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa di posisi-posisi salat yang dianjurkan untuk berdoa. Apa tadi, Pak? Bersungguh-sungguh dalam berdoa di posisi-posisi salat yang dianjurkan untuk berdoa. Nah, contoh yang mudah tadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada permohonannya, tapi memang doanya khusus untuk Al-Fatihah. Dalam ruku' para ulama membolehkan, karena di dalam ruku' itu ada bacaan apa? Yang diajarkan Nabi SAW. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Nah, lafal Allahumma ighfirli ini
menjadi alasan para ulama, diantaranya disebutkan ahli ilmu sebagai pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya boleh saat kita ruku untuk apa? Berdoa kepada Allah dengan doa yang lain boleh. Nah, contoh yang lain apa? Dalam kondisi sujud. Nah, kalau kondisi sujud, di antara doa yang utama ada, sebagaimana yang sering diminta Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta keteguhan hati dalam agama Allah. Dan minta agar hati ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Naam. Wa ya muqallibal qulub, sarrif qulubana atau sarrif qalbi ala atau ila ta'atik. Naam. Kemudian itu yang istimewa tentunya, yang afdal. Karena apa? Doa itulah yang diajarkan Nabi SAW dan banyak beliau baca. Nah, ada juga doa yang misalkan sering dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, minta ampun kepada Allah. Dan doa yang lain juga boleh, silahkan pian baca doa-doa yang pian hendak sampaikan kepada Allah di dalam sujud. Tentunya lebih afdal kalau misalkan doa-doa yang berbahasa Arab. Kalau enggak bisa ya jangan putus asa. Ya Allah, masih proses belajar bahasa Arab misalkan. Atau hafalnya doa-doa yang ini aja ya Allah. Maka apa? Bisa pian utamakan. Nah, bukan berarti yang bahasa Indonesia enggak boleh ya. Semampunya. Kemudian selain itu di mana lagi? Sebelum salam. Sebelum salam berdoa. Apalagi mendekati salam, Pak. Biasanya mendekati akhir-akhir itu baru tersadar, oh ya Allah udah mau salam. Siapa tahu enggak bisa sholat lagi setelah ini. Akhirnya apa? Jadi panjang doanya, mintanya macam-macam. Sebelum mengakhiri sholat. Nah, ikhwas sekalian, yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, di antara wasilah yang bisa membuat kita khusyuk dalam sholat, dan ini di luar sholat, adalah memperhatikan bagaimana kekhusyuan orang-orang solih terdahulu. Bagaimana kekhusyuan sholatnya orang-orang solih terdahulu. Nah, tadi sudah kita singgung bagaimana Nabi SAW. Nah, ada sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Kata beliau, kana Ali bin Abi Thalib idza hadaratis shalah. Adalah Ali bin Abi Thalib dahulu radhiyallahu taala anhu tatkala datang waktu salat, yatazalzal, beliau itu seakan guncang. Enggak heran karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita tentang kaum muslimin, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah itu hatinya bergetar. Nah, sampai demikian Ali bin Abi Thalib ini seakan-akan guncang badannya, untuk segera ingin apa? Bermunajat kepada Allah. Wa yatalawwanu wajhuhu, dan wajahnya jadi berubah warna, memucat. Karena apa? Karena sebentar lagi dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dalam salatnya. Kadang juga kalau bahagia jadi Masya Allah sumringah. Nah, faqilalah, maka apa? Ditanyakan kepada beliau, malak, kenapa antum wahai Ali? Fayaqul, kata beliau, jaa wallahi waqtu amanatin aradaha Allahu 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha. Apa kata beliau, Pak? Telah tiba demi Allah waktu di mana amanah telah Allah berikan kepada kita, amanah yang telah Allah tawarkan kepada langit, amanah yang telah Allah tawarkan kepada bumi, amanah yang telah Allah tawarkan kepada gunung-gunung, akan tetapi mereka semua menolaknya.
ternyata manusia, kita menerimanya. Itu diantara apa? Amanah yang Allah berikan kepada kita. Berarti apa? Salat ini adalah salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Nah, makanya apa? Beliau nggak heran sampai gemeteran, sampai pucat karena khawatir tidak bisa menunaikan salat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, bahkan ya disebutkan pula oleh Syekh Salih Al-Munajjid hafizahullah ya bahwasanya apa? Sa'id At-Tanuhi idza shalla, apa beliau telah mulai salat, lam tanqati'id dumu'u min khaddai, tidaklah air mata itu berhenti menetes di pipi beliau. Masyaallah, ya kita ini kapan bisa nangis karena Allah? Ya, kapan kita bisa merenungi bacaan salat kita? Ya, seperti para salaf dahulu demikian. Ya, Sa'id At-Tanuhi demikian. Tatkala beliau sudah mulai salat, tidak bisa beliau menghentikan air matanya. Naam, sampai membasahi jenggotnya. Demikian ya ikhwah. Itu sedikit ya. Jadi ana nukilkan beberapa yang disebutkan oleh ahlul ilmi mengenai wasilah-wasilah yang bisa membuat kita mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Dan sekarang, ini boleh lanjut lagi apa enggak? Panitia. Waktunya salat apa? Sudah apa lanjut? Sudah ya, sudah lo ya. Oke, lanjut dikit. Berarti beneran kita nggak bahas ini ya. Iya. Ini 6 lembar, Pak. Ini baru selembar ya sini nih, Pak. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebab yang kedua yang bisa membuat kita khusyuk adalah menjauhi hal-hal yang menghalangi kekhusyuan dan juga menghilangkannya. Di antara hal-hal yang bisa membuat kita demikian apa? Yang bisa menghalangi dari kekhusyuan, bisa apa? Membuat kekhusyuan itu jadi hilang. Awalnya khusyuk, tapi kemudian hilang khusyuknya. Pernah kayak gitu, Pak? Pernah. Ya. Baik. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah apa? Segala hal yang bisa membuat kita tersibukkan dengannya dalam salat kita. Ya. Segala hal yang bisa menyibukkan kita di dalam salat kita. Selain salat tersebut tentunya. Ya, makanya misalkan kita sekarang punya gadget, punya HP. Sebelum salat di silent, di offline kan misalkan, ya supaya dalam salat kita tidak tersibukkan dengannya. Atau misalkan ya mengenai pandangan kita, ya kan disunahkan kita untuk menghadap atau mendekati sutroh kan gitu, pembatas. Supaya apa sih Pak? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita. Gimana kalau misalkan pian milihnya di belakang, ada orang lewat lalu lalang, ada anak-anak lari-lari, tentunya apa? Akan menyulitkan kita untuk lebih khusyuk kan demikian. Makanya disunahkan apa? Kalau sholat mendekati sutroh, ya, mendekat kepada dinding, pembatas dan selainnya. Demikian ya. Itu sunnah. Nah, kemudian di antara sebab hilangnya atau terhalang dari kekhusyuan adalah apa? Adalah sibuk memikirkan makanan. Kenapa ketawa Pak? Ini bujuran kalau ya. Ini bujuran ya Pak. Misalkan pian belum makan, bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim itu apa mengatakan, la salata bi hadratit ta'am. Ya. Gak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Jadi kalau misalkan pian dalam kondisi lapar, kondisi ngiler karena apa? Hidangannya nikmat-nikmat, maka lebih baik makan terlebih dahulu. Itu diantara yang disebutkan Nabi SAW. La sholata
bi hadratit ta'am. Ya, itu bisa menghalangi dari kekhusyuan. Ya, karena apa? Ya tadi lagi sholat, ya Allah lapar, kerucuk-kerucuk, sakit perut ya. Ya, belum sarapan, ya misalkan antum tadi lagi safar kan, ya misalkan apa? Lagi lapar bujuran, ya benar-benar lapar, ada yang menghidangkan makanan, Pak. Kemudian udah iqomah, Allah mana dulu? Jadi bubar gitu. Sholat dulu kah makan dulu gitu. Apalagi hidangannya spesial. Ya, demikian, makan dulu. Ya, kalau dikhawatirkan menyibukkan benak kita, batin kita dari sholat kita. Nah, dan yang bersambung dengan hadis itu apa? Yang ketiga di antara yang bisa membuyarkan kekhusyuan kita apa? Menahan buang air kecil atau buang air besar. Ya, lagi sholat Pak, aduh subhanallah ya, ada yang pengen keluar, ditahan-tahan, udah kepelek ditahan-tahan, ya kayak apa? Jadinya nggak bisa merenungi bacaan sholat, ya nggak bisa sempurna sholatnya. Makanya kata Nabi lanjutan dari hadis tadi apa? Wala man hadarahul akhbathan. Ya, tidak pula orang yang hadir kepadanya rasa pengen buang air kecil atau buang air besar. Ya, tapi kalau rasanya dikit kemudian ini mah biasa gitu kan, maka apa? Nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah benar-benar ada dorongan ya untuk apa? Untuk buang air kecil, buang air besar, atau bahkan sebelum sholat sudah sadar, oh nanti kayaknya tadi ulun minum banyak nih, mending pipis dulu lah. Nah seperti itu, ya itu lebih baik daripada nanti dalam sholat kita terganggu karena keinginan untuk BAB atau BAK. Nah, kemudian di antara yang menghalangi dari kekhusyuan adalah rasa ngantuk. Berarti kalau kita pengen lebih mudah untuk khusyuk adalah menunda sholat saat benar-benar ngantuk. Benar-benar ngantuk, bukan pura-pura ngantuk. Ya, anak kecil biasanya alasan, ini pengalaman pribadi punya anak. Ya diajak, ayo ke musola yuk. Ngantuk Pi. Yang besar jangan-jangan ada yang kayak gitu ya. Jangan ya. Jadi bujur-bujur ngantuk Pak, benar-benar capek, benar-benar ngantuk. Kalau sholat gak sadar nanti apa yang dia baca. Nah, sebagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda ya dari Anas bin Malik, "Idza na'isa ahadukum," apabila salah satu di antara kalian ngantuk, ya benar-benar ngantuk, fis sholati, dalam sholat, misalkan dalam sholat benar-benar sudah apa? Mengantuk, atau sebelum sholat antum sudah merasa ya Allah ini kalau misalkan sholat sekarang bisa tidur sambil berdiri, ya, atau lagi sujud saking nikmatnya sampai nggak bangkit lagi, ya tidur. Nah, hatta ya'lama ma yaqul, sampai dia benar-benar sadar apa yang dia ucapkan. Berarti apa? Ngantuknya benar-benar berat Pak, ya. Sehingga apa tadi? Dikhawatirkan oleh Nabi kalau dia baca dalam sholatnya, bacaannya balik. Dia bermunajat kepada Allah menyampaikan sesuatu tapi kebalik-balik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian di antara yang bisa mengganggu kita dalam sholat, ya, bikin kita nggak khusyuk. Sholat di belakang orang yang ngobrol atau sedang tidur. Ya, ada orang lagi baringan misalkan di depan. Yo jangan disolati. Ya, antum geser. Ya, cari tempat yang lebih tenang. Udah jelas ada dua orang ngobrol gitu. Wah, si ketawa-ketawa. Antum solati di belakangnya. Ya. Sutroh. Jangan, ya, cari sutroh yang lain yang lebih tenang. Nah, itu sudah berapa tadi? 5. Udah banyak, alhamdulillah. Mana lagi ya? Tak pilihkan aja.
Sebenarnya masih ada banyak ya. Baik, satu aja, terakhir lagi ya. 6 apa 7? 7 ya. Saya suka yang ganjil. Nah, di antara yang mengganggu kekhusyuan salat adalah mengangkat pandangan ke arah langit. Ya, mengangkat pandangan ke arah langit. Nantinya malah apa? Ngelamun liatin awan berjalan atau liatin cicak. Ah, cicaknya kawin. Ya. Jangan. Ya. Enggak boleh kita apa? Enggak boleh. Ada hadisnya khusus ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad misalkan, "Idza kana ahadukum fis shalah," kalau salah seorang antum dalam kondisi salat, "fala yarfa' basarahu," maka janganlah dia mengangkat pandangannya ilas sama, ke arah langit. Yang sunnah kemana Pak? Ke tempat sujud, dan itu pun membantu kekhusyuan, tapi enggak kita sebutkan tadi. Nah, itu ya. Jadi ada larangan secara khusus. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, la yantahiyanna, ya, hendaklah dia benar-benar berhenti dari sikap seperti itu, ya, an dzalik, au la tuhtafanna absaruhum, atau hati-hati, bisa-bisa pandangan antum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak mau antum sholat sambil menengadah ke langit. Nah, kemudian ya, di antara yang bisa mengganggu kita dalam sholat adalah apa? Adalah, atau mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat adalah noleh, ya. Bahasa yang lebih bagus gimana Pak? Menoleh dalam sholat, ya. Jadi apa? Di dalam sholat, di antara sebab kita bisa menghindari hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan adalah apa? Adalah dengan kita menjaga diri, fokus dan tidak menoleh di dalam sholat. Naam, demikian. Ya, bahkan naudzubillah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai kita noleh seakan-akan kita kecurian, ya, kecurian di dalam salat. Ya, sebagian ulama menuturkan kecurian di sini, kecurian dicolong setan adalah apa? Kesempurnaan salatnya. Kalau misalkan sampai banyak, maka apa? Maka bisa dikatakan sampai membatalkan salatnya. Demikian. Sudah waktunya salatnya, mohon maaf karena panjang. Ya, dan mohon maaf temanya belum tersampaikan, ya. Jadi inti kita hari ini mukaddimah aja. Insyaallah ya pada pertemuan berikutnya, ya kalau Allah berkenan memberikan kita kesempatan, kita akan belajar lebih jauh tentang apa sih yang sebenarnya atau makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan salat kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Yang baik semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.